Pariksit dan Sukadeva Goswami. Cerita ini bersumber dari Srimad Bhagavatam yang telah diposting Fatbase Indonesia. Setibanya di istana, Pariksit menyadari bahwa tindakannya itu sangat kejam dan tidak beradab kepada Resi Samika. Pariksit menyadari bahwa dalam waktu dekat akan ada kesulitan besar yang akan menghadangnya. Ia mengharapkan hal tersebut datang dan ia dapat dibebaskan dari segala reaksi dosa. Dari rasa sesal itu, Pariksit mengharapkan kerajaan, kekuatan dan kekayaan segera dibakar oleh api Brahmana, agar di masa mendatang tidak lagi dikuasai oleh perilaku seperti itu. Ia pun menerima berita kematian atau kutukan putra Brahmana yang disebabkan oleh gigitan seekor ular terbang. Dalam masa sesal itu, Pariksit duduk di tepi sungai Gangga dan ia memutuskan akan berpuasa hingga meninggal dunia, berserah diri dan mencapai pembebasan. Semua pemikir besar dan pemuka spiritual hadir ke tempat ia berada. Resi-resi agung seperti Arti, Chavana, Saratvan, Aristanami, Bhrigu Vasistha, Parasara, Visvamitra, Angira, Parasurama, Utahya, Indra Pramada, Ida Mafu, Medatiti, Devala, Artisena, Bharavaja, Gautama, Pipalada, Maitreya, Aurva, Kavasa, Kumbayoni, Devaipayana, dan Insan Agung Narada tiba di sana dari berbagai penjuru alam semesta. Di sana juga hadir resi-resi di kalangan para dewa dan resi-resi di kalangan para raja serta golongan bangsawan khusus yang disebut para Arunadya atau suatu golongan khusus para rajarsi dari berbagai dinasti resi-resi. Ketika mereka semua berkumpul bersama untuk bertemu dengan Sang Maharaja Pariksit, ia menyambut mereka sesuai aturan dan menundukkan kepalanya ke tanah. Pariksit berkata, "Sebenarnya kami adalah orang yang seyogyanya paling berterima kasih di antara semua raja yang telah berlatih untuk mendapatkan karunia dan insan-insan yang agung. Umumnya, kalian para resi menganggap kaum kerajaan sebagai sampah yang harus dibuang jauh-jauh." Ia menyadari bahwa Yang Maha Kuasa telah memanggilnya dalam bentuk kutukan Brahmana. Karena hamba terlalu terikat kepada kehidupan berkeluarga, Tuhan telah muncul di hadapan hamba untuk menyelamatkan diri hamba dengan cara seperti itu. Sehingga hanya karena takutlah hamba akan melepaskan keterikatan hamba terhadap dunia ini. Pariksit tidaklah takut atau bukanlah mentalnya langsung surut setelah menerima kejadian ini. Ia sudah menyadari bahwa saatnya berserah diri. Dalam pengendalian diri yang sempurna, Maharaja Pariksit duduk di atas sebuah alas duduk terbuat dari rumput, dengan akar rumput itu menghadap ke arah timur, bertempat di sisi selatan tepi sungai Gangga, dan ia sendiri menghadap arah utara. Sebelum ini, ia telah menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya. Dengan demikian, sang raja, Maharaja Pariksit duduk untuk berpuasa sampai meninggal dunia. Semua dewa dari planet-planet yang lebih tinggi memuji tindakan sang raja, dan dengan sukacita terus-menerus menaburkan bunga di atas bumi dan menabuh gendang-gendang surgawi. Semua resi agung yang berkumpul di sana juga memuji keputusan Maharaja Pariksit dan menunjukkan sikap setuju mereka dengan mengatakan, "Bagus sekali." Secara alami, para resi cenderung berbuat kebajikan kepada orang biasa, sebab secara sifat mereka memiliki segala kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, mereka sangat puas melihat Maharaja Pariksit, seorang penyembah Tuhan.
Pariksit meminta tuntunan para Brahmana yang hadir tentang tugas murni semua orang dalam segala keadaan, dan khususnya bagi mereka yang menjelang meninggal dunia. Pada saat itu di sana muncul putra perkasa dari Vyasadeva bernama Sukadeva Goswami yang berkelana di bumi tanpa rasa ketertarikan material dan puas dengan dirinya. Beliau tidak menunjukkan tanda-tanda milik tingkatan sosial maupun tingkatan hidup manapun. Beliau dikelilingi oleh perempuan-perempuan dan anak-anak, dan beliau berpenampilan seolah-olah orang lain telah mencampakkannya. Pariksit menundukkan kepala dan memberi penghormatan kepada putra Vyasadeva. Sukadeva Goswami diberi tempat duduk yang layak untuk dimuliakan. Ia duduk dengan tenang secara sempurna, cerdas dan siap menjawab pertanyaan apapun tanpa rasa enggan. Maharaja Pariksit sang penyembah agung mendekatinya dan memberi hormat dengan cara bersujud di hadapannya, dan dengan santun mengajukan pertanyaan dengan suara yang manis dan tangan tercakup. Dengan demikian sang raja berbicara dan mengajukan pertanyaan kepada sang resi menggunakan bahasa yang manis. Kemudian insan agung dan perkasa itu, putra Vyasadeva yang mengetahui tentang prinsip-prinsip keagamaan, mulai menjawab. Di tempat lain, pada hari ke-7 seorang begawan kesyapa berjalan ke istana. Mereka berjumpa dengan Taksaka yang sudah berganti rupa sebagai Brahmana. Setelah mengadakan pembicaraan seperlunya, lalu keduanya mengadu kesaktian dengan kekalahan Taksaka. Namun karena bagawan yang materialistis, maka Taksaka memberikan uang yang banyak agar mengurungkan niatnya ke Hastinapura. Hari hampir malam, datanglah seorang Brahmana, tak lain dari Taksaka, mempersembahkan jambu yang bagus-bagus. Raja tanpa berpikir panjang menerima dengan senang hati. Segera pula beliau melihat jambu yang akan dimakannya. Namun sebelah bawahnya terdapat seekor ulat hitam dengan mata yang berwarna merah. Hari hampir gelap. Pariksit sesumbar yang mengatakan bahwa ulat itu tidak akan dapat membunuhnya. Begitu pada kata Taksaka. Kemudian ulat hitam berubah menjadi naga Taksaka dan membunuh Pariksit. Hastina berkabung. Diangkatlah Raja Janamejaya menggantikan Pariksit sebagai Raja Hastina. Ada pendapat lain tentang kematian Pariksit. Salah satu penjelasan dalam Srimad Bhagavatam Srila Prabhupada menyatakan Maharaja Pariksit merasa dirinya bersalah telah mengalungi bangkai ular kepada Resi Samika yang pada saat itu khusyuk dalam meditasi. Tentunya ini merupakan kehendak Sri Krishna sendiri. Walaupun Maharaja Pariksit dapat menetralisir pengaruh dari kutukan itu, sebagai penyembah murni, beliau menerima semua sebagai karunia Sri Krishna dan menerima semuanya sebagai kesempatan untuk dapat mengingat Sri Krishna. Dalam waktu 7 hari beliau ditakdirkan untuk meninggal digigit ular Taksaka. Mengetahui tentang hal itu, Maharaja Pariksit memutuskan bertanya kepada Suta Deva Goswami. Atas karunia Maharaja Pariksit, Srimad Bhagavatam disabdakan. Setelah selesai pembacaan Srimad Bhagavatam, Maharaja Pariksit meminta izin kepada Suta Deva Goswami dan para resi untuk meninggalkan tempat itu dan mempersiapkan diri. Maharaja Pariksit sungguh dalam kebahagiaan rohani mendengarkan lila Sri Krishna pada saat meditasi tersebut.
Sebenarnya beliau sudah meninggalkan badan beliau sendiri sebelum ular taksaka datang dan dengan bisanya menjadikan Maharaja Pariksit menjadi abu. Srila Visvanatha Cakravati Thakura memberi komentarnya di dalam Sarata Darsi Tika 12611 dan 13. Since Maharaja Pariksit already attained the boat of the Lord, the attack of Taksaka was a useless action, and the burning of his body was like the last rites performed by his son. Karena Maharaja Pariksit sudah mencapai kepada Sri Krishna, serangan Taksaka tidak mempunyai efek sama sekali atau tidak berguna. Dan api yang menghanguskan badan Pariksit Maharaja menjadi abu tidak lebih layaknya seperti upacara kremasi yang terakhir yang dilakukan oleh seseorang anak. Raja merupakan representasi dari Tuhan dan masyarakat. Rakyat bahkan binatang sekalipun diperlakukan seperti layaknya anak sendiri oleh sang raja. Begitu pula Maharaja Pariksit menganggap ular taksaka tidak lebih dari seorang anak yang membantunya.